Film diawali dengan memperlihatkan sebuah operasi terhadap bom bekas perang pada zaman dulu, yang mana tugas ini merupakan tugas terakhir bagi salah satu anggota militer yang bernama Jo In Chang. Hal itu disebabkan karena dia sudah mengajukan diri untuk segera pensiun dan ingin menemani sang istri menjelang hari kelahiran anak pertamanya. Setelah menjalankan tugas, dia pun langsung menelepon istrinya dan mengatakan bahwa dirinya akan segera pulang. Namun karena jalanan yang macet, di situ Jo melihat sebuah berita tentang bencana yang melanda Korea Utara. Dan tak lama kemudian gempa tersebut sampai di tempatnya sehingga dia pun langsung pergi dari sana untuk menghindari reruntuhan bangunan. Dan akibat terhalang oleh pengendara lain, akhirnya dia harus keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Yang faktanya gempa tersebut merupakan anak dari gempa megatrust akibat letusan dari sebuah gunung yang berada di perbatasan Korea Utara. Yang mana pihak wartawan pun mengabarkan bahwa tentara dari negara lain akan segera dikerahkan untuk mengevakuasi para korban. 리터 규모 7.8로 확인됐습니다. 중접경 지역의 군사력을 집결시키고 있습니다. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang ahli BMKG yang bernama Kang atau kita panggil saja bernama Dongsu. Di situ dia didatangi oleh sekretaris negara yang bernama Choi Jeong atau kita panggil saja Suji. Dan maksud kedatangan beliau ke sana yaitu untuk menanyakan tentang riset yang sudah dibuat tentang Gunung Baekdu itu sendiri. Akan tetapi sang profesor menjawab bahwa dia tidak mau ikut campur lagi dalam masalah ini karena risetnya dahulu malah mereka abaikan. Dan dengan sedikit ancaman dari Suji, akhirnya Dongsu pun dipaksa untuk ikut menjalankan sebuah diskusi. Yang mana dari salah satu perwakilan pemerintah mengatakan jika gunung tersebut kini tersisa 3 lapisan lagi. Di mana menurut simulasi komputer mengatakan bahwa lapisan terakhir justru berpotensi lebih besar dan akan berdampak sangat buruk bagi daerah Korea dan sekitarnya. Mendengar hal itu, Dongsu pun mengusulkan untuk meledakkan sebuah bom di bawah Gunung Baekdu yang ada di sekitar tambang nomor 9. Hal itu bertujuan untuk menurunkan tekanan magma dan meminimalisir ledakan besar dari gunung tersebut. Namun ledakan itu juga akan setara dengan ledakan nuklir yang bisa menimbulkan terjadinya peperangan antara negara Cina dan Korea. Karena tak ada pilihan lain, sang presiden pun meminta kepada Dongsu untuk segera melancarkan ide tersebut. 우리한테 남은 일은 대재앙을 기다리는 일에 더 현명할 수. 근데 난 단 1%만 있어. 선택의 여지가 없다면 도둑질이라도 해야죠. Sedangkan presiden akan mengutus Jo untuk mencuri bahan peledak milik Korea Utara. Namun awalnya Jo sempat menolak, tapi karena istrinya dijanjikan akan mendapatkan fasilitas khusus, maka dia pun menyetujuinya. 큐티푸티야. 안 해. 걱정 안 하게 해줄 거잖아. 아들인지 딸인지 너무 궁금해. 약속 하나만 하자. 응? 너 내가 그동안 약속 안 지킨 거 다. Singkat cerita, akhirnya seluruh anggota militer itu pun dikumpulkan di markas untuk dibagi menjadi 2 tim. Sedangkan tim 2 tugasnya menaruh hasil curian di area Gunung Baekdu. Namun di situ mereka terlebih dahulu ditugaskan untuk mencari seorang agen yang bernama Lee John Fyong. Karena ternyata orang tersebutlah merupakan satu-satunya orang yang mengetahui letak keberadaan nuklir tersebut. 우린 불가침 조약을 깨고 든바 임무만 청시로 우리가 포섭한 인물입니다. Setelah itu mereka diminta untuk menyamakan waktu yang tersisa sebelum gunung itu meletus. Tak lupa mereka juga diberi pelatihan khusus tentang cara memindahkan nuklir hasil curian pada alatnya. 돌기 시작한 타이머는 멈출 수 없어. Kemudian mereka pun bergegas ke dalam pesawat, namun di tengah perjalanan tiba-tiba tim 1 mengalami kecelakaan. Sehingga akhirnya tim 2 diperintah untuk menyelamatkan diri dan tetap melanjutkan misinya.
Dari kejadian itu mereka harus rela kehilangan beberapa anggota sekaligus kapten dari tim 1. Oleh karena itu kini pusat komando memilih Joe untuk menjadi kapten yang baru untuk melanjutkan misi ini. Kemudian dia pun diperintahkan untuk mengambil pelacak GPS yang berada di dalam koper. Dan beruntung mereka berhasil mendapatkannya terlebih dahulu sebelum pesawat itu hancur. 블랙백 확보했나? 블랙백 때문에 항공로가 모두 막혔어. 근데 여기 진짜 북한 맞습니까? 이준평은 Dan dari petunjuk sebuah peta dan GPS akhirnya mereka sampai di lokasi penjara dan bertemu dengan target mereka yakni John. Kemudian mereka pun menceritakan tentang maksud dan tujuan mereka menemuinya, di mana kedatangan mereka yaitu meminta bantuan untuk menemukan nuklir milik Korea Utara. Awalnya dia menolak, namun karena ini arahan dari sutradara, dia pun akhirnya menyetujui permintaan itu dengan syarat mereka harus membebaskan dirinya. 김하사, 열어. 그래 김하사 여사가 들어와봐. 영수리에 있는 탄광에 가갖고 그 핵무기 장소로만 안내해 준다면 저희가 귀화를 돕겠습니다. 귀화하시면 뭐를 해 말을? Dan saat di kamar mandi, di sana John ternyata diam-diam membuka dompet milik Kapten Joe yang berisi hasil USG dan sebuah peta menuju lokasi yang akan diledakkan. Namun di situ dia malah menghilangkan peta itu dan bahkan mencabut GPS yang tertanam dalam tubuhnya, sehingga hal itu seakan-akan John memiliki rencana lain untuk misi ini. Dan setelah itu mereka pun akhirnya mulai berjalan menuju lokasi keberadaan nuklir. Namun di tengah perjalanan Kapten John merasa kaget karena John menunjukkan dompet yang berhasil dia curi. Lalu John pun menanyakan peta tersebut, namun John mengatakan bahwa peta tersebut kini sudah hilang. Sehingga anak buah si Kapten pun sangat marah dan memukulnya. Dan John yang mempunyai rencana lain, dia pun meminta izin untuk membuang air besar kepada mereka. Namun dengan kemampuan yang dia miliki, di situ dia justru melumpuhkan si pengantar dan melarikan diri. 부럽냐? 아 뭐가 자꾸 부러워? 예, 어떻게든 망할 줄. Sementara Joe yang melihat anak buahnya sudah tak berdaya, maka di situ dia berasumsi bahwa John kini sudah kabur dan dia memutuskan untuk mengejarnya. 가자. 넓은 것 같습니다. 두 계좌로 나누는 게 어떨까요? 이준평, 이미 Dan berkat arahan dari sutradara, akhirnya Joe dan beberapa timnya berhasil menemukan John di sebuah apartemen istrinya. Di sana dia sedang memarahi sang istri karena mencari anaknya yang sudah lama tak bertemu. Namun karena anaknya sudah dititipkan di rumah uanya, maka dia memilih untuk melanjutkan misinya bersama Joe. 어서. Singkat cerita, kini akhirnya mereka pun telah sampai ke tempat penyimpanan nuklir tersebut. Akan tetapi di sana sudah ada banyak tentara Korea yang sedang berjaga. Hingga akhirnya mereka pun berhasil diketahui oleh para tentara sehingga terjadi aksi baku tembak di tempat itu juga. Kemudian John pun meminta kepada mereka untuk menuju ke sebuah kontainer yang merupakan jalan masuk rahasia, di mana mereka juga begitu sangat takjub ketika melihat sebuah rudal yang begitu besar. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun langsung menjalankan tugasnya saat itu juga. 남조선 말로 공화국이 실수다. 그렇지, 이렇게 편하게. Dan dari waktu yang tersisa ternyata Profesor Dongsu belum memperlihatkan tingkat keberhasilannya. Sedangkan letusan gunung yang kedua kembali terjadi sehingga membuat Dongsu merasakan getaran yang sangat luar biasa. Di sisi lain, istri Kapten Joe yang sudah menuju ke pelabuhan juga, dia harus dihantam oleh tsunami yang mampu menghancurkan daratan Korea. Sementara itu, Kapten Joe akhirnya dapat memindahkan uranium yang dibutuhkan untuk mereka, dan mereka juga berhasil keluar melalui bantuan dari John. Di sisi lain, istri Kapten Joe pun terlihat masih diberi keselamatan karena dia sedikit bisa berenang di dalam air. Dan setelah letusan kedua itu selesai, sontak para pemerintah pun sangat merasa gembira karena hal itu. 예 확보했습니다.
그 6기 모두 Dan untuk tugas mereka selanjutnya yaitu harus meledakkan area tambang nomor 9 agar bisa menghentikan letusan gunung yang ketiga. Oleh karena itu, sang kapten pun meminta kepada John untuk memberitahukan jalannya karena sudah menghilangkan peta tersebut. Namun tanpa mereka sadari, ternyata tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Amerika yang sama-sama sedang mengincar nuklir tersebut. Dan John sendiri mengetahui bahwa pasukan Amerika ini menggunakan sensor paras sehingga pasukan Amerika bisa dengan mudah melacak dan menembak mereka dari kejauhan. Kemudian Kapten Joe pun langsung meledakkan sebuah mobil agar mengacaukan serangan tersebut. 김복성 씨, 예, 그렇습니다. 주십시오. Sementara itu, Dongsu terlihat memberi kabar buruk kepada Suji karena letusan gunung akan lebih cepat dari waktu yang diperkirakan. Dan sialnya di waktu yang sama, Jenderal Amerika menghentikan rencana Korea Selatan sebab mereka telah menghambat program pemusnahan nuklir. Di mana Presiden juga kini telah bersepakat dengan pihak Amerika untuk menghentikan misi ini. Sehingga Dongsu tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan memilih pergi dari sana. 방법을 좀 생각해 보자고요. 제가 청와서 뭐든 해보려고 했어요. Yes, General. Looks like the ROK. Di sisi lain, kini John membawa uranium dan menculik Kapten Joe ke dalam mobil. Di sana juga John menyekap sang kapten dan merubah tujuan yang motifnya belum diketahui sampai saat ini. Sedangkan waktu letusan gunung yang ketiga hanya tersisa 17 jam lagi. 북극은 꾸띠뿌가 뭐냐? 조약을 깬 증거물과 증인까지 7시간 안에 화산 폭발 2번 남았다고요. 동맹을 깬 건 그들도 마찬가지입니다. Dan di tengah perjalanan dia menghentikan mobilnya karena ingin buang air kecil. Sang kapten yang melihat ini sebuah kesempatan, akhirnya dia mengambil bekas peluru untuk membuka kunci borgol. Akan tetapi saat dia berhasil membukanya, tiba-tiba John sudah berada di belakangnya. Dan ketika John memberi peringatan kepadanya, di situ si kapten langsung menelan alat GPS-nya sebagai tanda agar bisa dilacak oleh timnya. 이제는 부하 Sedangkan John yang marah karena ulah si kapten, kemudian dia pun berusaha untuk menghancurkan GPS tersebut. Oleh karena itu, si kapten langsung melajukan mobilnya dengan harapan dirinya bisa terlepas dari ancaman John. Sehingga di situ juga terjadi aksi baku hantam antara John dan Kapten Joe. Dan setelah itu si kapten harus pasrah dan mengikuti tujuan yang direncanakan oleh John. Namun di sana mereka dapat ditemukan oleh pasukan Amerika karena GPS yang ditelan oleh si kapten. 이라서 마누라랑 애 버리고 온 거야? Dan di waktu itu juga tiba-tiba kembali terjadi gempa susulan sehingga membuat jembatan itu hancur. Yang mana dalam hal ini juga John mengajak kerjasama kepada si kapten untuk melindungi nuklir yang hampir jatuh. Di sisi lain, istri Joe yang masih selamat pun terlihat berusaha menghentikan bus evakuasi milik warga Amerika. Kemudian dia duduk di samping sang profesor dan menceritakan suaminya yang belum pulang. 감사합니다. 있는데. 제가 좀 도와드릴까요? 뭘 도와줘 뭘? Setelah sampai di pelabuhan, kemudian tentara Amerika menyuruh semua warga Amerika untuk segera menaiki kapal. Sementara yang bukan warga Amerika, mereka terpaksa harus dikesampingkan dulu dan terpaksa ditempatkan di luar pagar. Namun tiba-tiba terjadi sebuah gempa hingga akhirnya Dongsu menyelamatkan istri Kapten Joe dan menceritakan bahwa suaminya sedang melaksanakan tugas di Korea Utara. Singkat cerita, setelah gempa berakhir, ternyata Dongsu membatalkan pengungsiannya dan memilih untuk meneruskan misi ini, di mana dia langsung menghubungi Suji agar mencari titik koordinat dari markas yang masih dalam penelitian Amerika. Sehingga akhirnya Suji harus dikejar oleh tentara itu, namun beruntung dia berhasil lolos dan segera menemui Dongsu. 아니야, 별거 아니야. 할 수 있어. 하지만 이건 정부의 공식적인 입장이 됐습니다.
Di tempat lain, John bersama si kapten terlihat sedang memperebutkan sebuah nuklir untuk misi yang berbeda. Dan ketika sampai di pertigaan jalan, akhirnya si kapten mengalah dan menyerahkan nuklir itu kepada John. Akan tetapi, John yang mengingat kepada anaknya yang butuh perlindungan, maka dia menyerahkan kembali untuk misi Gunung Baekdu. 정말로 성공할 거라고 믿어? 틀 수 있을지도 모르겠고 충분히 할 만큼 했어. 우리 순옥의 목숨 너한테 걸었다. Hingga akhirnya mereka berdua pun berpisah, di mana si kapten bersama timnya terus melanjutkan misi menuju area tambang nomor 9. Namun saat dalam perjalanan, si kapten sangat terkejut karena ditelepon oleh istrinya yang tidak ikut mengungsi. 오빠 지금 어디야? Tak lama kemudian, Dong Soo pun menyuruh si kapten merubah target menjadi area tambang nomor 7. 잠깐만요. 왜 말을 안 들어? 9번 탄광이 아니고 7번으로 가. 탄광지도는 가지고 계시죠? Scene beralih kepada John yang kini berhasil menemukan putrinya yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. 이리 뭐라고 좀 해보라. Namun tak lama kemudian datanglah pasukan Cina yang berniat ingin mengambil nuklir yang sudah dijanjikan John. Karena faktanya dia ini adalah pengkhianat Korea Utara yang sudah bersekongkol untuk memberikan nuklir tersebut kepada pihak Cina. 국경만 넘겨주라. Dan akibat barangnya tidak ada di tangannya, akhirnya dia pun harus dihajar karena dianggap sudah mempermainkan mereka. Namun tak lama kemudian pihak Amerika juga datang ke sana dengan maksud untuk mengambil nuklir tersebut. Sehingga pada akhirnya terjadi aksi baku tembak antara pihak Amerika dan Tiongkok. Tak lama kemudian perhatian mereka teralihkan ketika ada sebuah mobil yang membawa nuklir tersebut, yang mana itu adalah si kapten bersama timnya yang meminta John untuk mengembalikan peta lokasinya. 새끼인데 나 기폭장치 갖고 왔. 여기. Namun dari kedua pihak terlihat sangat menginginkan nuklir tersebut, maka di situ si kapten langsung menjelaskan mengenai misinya. Sementara itu nuklirnya yang sebentar lagi akan meledak, akhirnya mereka pun memilih pergi dari sana untuk menyelamatkan diri. Akan tetapi John sendiri memilih untuk ikut membantu mereka dan harus merelakan putrinya. Sehingga mereka berdua akhirnya berangkat menuju ke tujuan yang sama, sedangkan putrinya dibawa oleh pasukan lain ke tempat yang aman. Notify all units to evacuate immediately. 4명 모두 무사히 귀환할 수 있도록 해. 우리 순옥이도 무사하지 못하다면서. Saat dalam perjalanan, gempa mulai kembali beraksi sebagai pertanda letusan terakhir Gunung Baekdu akan segera terjadi, di mana mereka berdua terus berjuang menghindari puing-puing demi mencari titik lokasi tujuan. Dan di waktu yang sama, istri si kapten terlihat sudah merasakan mual, yang berarti bahwa dia akan segera melahirkan. Singkat cerita, kini mereka pun sampai ke lokasi dengan sisa waktu yang tinggal beberapa menit lagi. Namun saat mereka menggunakan sebuah lift, ternyata lift itu sudah macet akibat aliran listrik yang mati. Sehingga sang kapten berencana untuk menghancurkan talinya agar bisa secepatnya menyelesaikan misi. 다 죽는데 밧줄 하나 더 해야 돼. Dan di saat si kapten diminta untuk mencari tali, di situ John tiba-tiba mengunci dirinya di dalam lift, di mana John akan membawa peledak itu sendirian meski dia mengetahui resikonya. Namun sebelum itu dia sempat meminta kepada si kapten untuk menjaga dan merawat putrinya. Mendengar hal itu, si kapten pun tidak mau dan berusaha mengajaknya untuk keluar bersama-sama. Namun dia memaksa akan melakukan ini sendirian demi anaknya terhindar dari bencana tersebut. 아니야. Setelah itu John pun terlihat sudah siap menyambut ledakan yang sebentar lagi akan meledak. Dan di saat bom itu meledak, di saat itu juga terlihat istri si kapten sudah melahirkan yang tepat saat bencana itu berakhir.
1 tahun kemudian setelah bencana tersebut, Dong Su pun kembali ke Korea Selatan dan menetap di sana. 이건 또 뭐야? 이번에는 아예 눌러 살려고 왔는데. Sementara Kapten Jo sendiri terlihat sangat bahagia bersama istri dan anak perempuannya dan juga anak John. 잠깐. 우리 딸 떡띠네. 야, 이 집엔 내 편이 아무도 없다.